Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai sistem keuangan syariah di Indonesia dengan anggota kelompok yang pertama Yesfa Woro NIM 205231228, yang kedua Anis Puspitasari dengan NIM 205231229, dan yang ketiga yaitu Faik Nisatul Ilmi dengan NIM 205231230. A. Lanskap sektor keuangan syariah. Lanskap industri keuangan syariah di Indonesia sangat berbeda dengan negara lain. Pasar keuangan syariah di Indonesia memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi karena berorientasi pada retail dan bersegmen khusus. Struktur dari pasar ini terdiri dari beberapa lapisan yang tumpang tindih, saling bergantung, dan batasan yang kurang jelas sehingga kadang tidak sejalan antar sektor. Walaupun ada ketidaksempurnaan dan kekurangan, industri keuangan syariah di Indonesia telah meraih prestasi dengan mengembangkan aspek-aspek tertentu yang memberinya bentuk unik dari industri ini di dunia. Fitur yang menonjol dari industri keuangan Indonesia termasuk model yang unik dari tata kelola syariah, sukuk retail pertama di dunia, dan sistem perdagangan efek online syariah atau Syariah Online Trading System (SOTS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan institusi keuangan mikro syariah informal yang disebut BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Keuangan syariah bukan hanya mengenai preferensi agama, melainkan melalui tujuan syariah atau maqasid al-syariah. Keuangan syariah mempunyai kekuatan laten dalam memainkan peranan penting dalam pemberdayaan individu dan komunitas, mempromosikan budaya wira swasta, berinvestasi dalam ekonomi yang real dan berkelanjutan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dan ekonomi Indonesia. B. Akad dan produk keuangan syariah. Yang pertama, akad pola titipan terbagi menjadi dua, yaitu wadiyah yad amanah dan wadiyah yad damanah. Yang kedua, akad pola pinjaman, yaitu pinjaman qard. Yang ketiga, akad pola bagi hasil, yaitu musyarakah. Yang keempat, yaitu akad pola jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu murabahah, salam, dan istisna. Yang kelima yaitu akad pola sewa, yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang keenam yaitu akad pola lainnya yang terdiri dari wakalah, kafalah, hawalah, sarf, rahan, dan ujar. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Anis. Selanjutnya yaitu mengenai produk keuangan syariah. Produk keuangan syariah terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama produk pendanaan, di mana pada produk pendanaan ini memiliki 4 prinsip, yaitu yang pertama prinsip wadiah, yaitu yang terdiri dari giro wadiah dan tabungan wadiah. Yang kedua yaitu prinsip qard yang terdiri dari giro dan tabungan. Yang ketiga yaitu prinsip mudorobah, yaitu yang terdiri dari tabungan mudorobah. Yang kedua deposito atau investasi umum. Yang ketiga deposito atau investasi khusus. Yang keempat suku al-mudorobah. Dan prinsip yang keempat yaitu prinsip ijarah. Produk yang kedua yaitu produk pembiayaan, yaitu yang terdiri dari return bearing financing, yang kedua return free financing, dan yang ketiga charity financing. Dan produk yang ketiga yaitu produk jasa perbankan, yaitu di mana produk-produk yang menggunakan akad tabaruk. Selanjutnya yaitu mengenai industri keuangan komersial. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Industri jasa keuangan atau IJK adalah kumpulan perusahaan atau institusi dan lembaga pendukungnya yang berusaha di bidang keuangan. Jenis industri jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan meliputi yang pertama industri perbankan, industri pasar modal, dan industri jasa keuangan non-bank yang terdiri dari perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan pegadaian. Selanjutnya yaitu mengenai keuangan mikro dan sosial Islam di Indonesia. Lembaga keuangan mikro atau LKM di Indonesia saat ini berkembang pesat dan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Lembaga keuangan mikro dapat dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam proses intermediasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan menengah guna untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka. LKM merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediari yang bertujuan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan atau profit motif saja, tetapi juga memiliki tujuan lain, yakni tujuan sosial atau social motif yang kegiatannya lebih bersifat community development menurut IGD Kajang Baskara pada tahun 2013.
LKM harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. LKM yang akan beroperasi harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha dari OJK semenjak diberlakukannya UU LKM pada tanggal 8 Januari tahun 2015. Bentuk badan hukumnya bisa koperasi dan perseroan terbatas atau PT. Kegiatan usaha LKM diantaranya yaitu jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman maupun pembiayaan usaha skala mikro kepada masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ilmi. D. Keuangan Mikro Syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Bentuk LKMS. Yang pertama, BPRS merupakan bank yang menjalankan usaha pembiayaan sesuai dalam prinsip umum syariah, namun tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti simpanan dalam bentuk giro dan deposito, kegiatan penukaran uang asing, kegiatan usaha peransurasian, dan penyertaan modal dan lembaga lain. Yang kedua, unit mikro syariah oleh Bank Umum Syariah sebagai intermediary agent. Perbankan syariah mulai mempertimbangkan usaha kecil dan menengah yang sekarang sedang dominan di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh lembaga perbankan ini ialah membentuk sebuah lembaga khusus untuk dapat menjangkau UMK. F. Keuangan sosial Islam. Ciri-ciri sistem keuangan Islam adalah harta publik dalam sistem keuangan negara Islam adalah harta Allah. Rasul adalah orang yang pertama melakukan praktik keuangan Islam. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam. Sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal. Keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan negara Islam. Sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap pelayanan sebagai sumber pendapatan negara. Sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi sistem keuangan negara Islam. Sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam dan seperti yang dipaparkan di atas, bahwa pengertian sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Infrastruktur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infrastruktur diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana diartikan secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telepon, dan sebagainya. Sedangkan menurut Macmillan Dictionary of Modern Economics tahun 1996, infrastruktur merupakan elemen struktur ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Dalam World Bank Report, infrastruktur dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, infrastruktur administrasi atau institusi. Selain itu, infrastruktur juga dibagi menjadi infrastruktur dasar dan pelengkap. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan dapat ditanyakan, kami membuka 3 pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.